Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9, ketemu lagi di pelajaran seni budaya. Kali ini pertemuan yang kelima, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi pertemuan minggu lalu tentang seni patung. Baiklah anak-anak ibu, disiapkan buku catatannya. Kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap semua ya? Oke, anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini, sebelum ibu menjelaskan tentang teknik pembuatan patung, ibu kembali mengingatkan bahwa pada pertemuan kali ini adalah jatuh tempo waktu untuk mengumpulkan hasil karya seni lukis yang kamu buat dalam waktu seminggu yang lalu. Yang diupload nanti di link Google Form adalah hanya foto hasil lukisannya. Jadi bukan foto orangnya lagi ngelukis, tapi foto hasil lukisannya yang sudah jadi. Karena ibu sudah memberikan waktu 1 minggu untuk kamu membuat lukisannya. Nah, pada pertemuan kali ini, nanti kamu silakan upload hasil lukisanmu di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Jelas ya? Kemudian, kamu juga harus menjawab pertanyaan terkait tentang lukisan yang kamu buat. Apa temanya? Pokoknya nanti soalnya itu ada di Google Form, ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa ini menjadi nilai praktek pertama di pelajaran seni budaya. Jadi, kamu wajib mengerjakan dan kamu juga wajib mengingatkan teman kamu agar mengerjakan, karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai di rapot dan nilai kelulusan, gitu ya. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang teknik membuat patung. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu seni patung, kemudian bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik apa saja yang bisa dilakukan ketika kita akan membuat sebuah patung. Yang pertama namanya teknik pahat. Memahat biasanya teknik pahat digunakan untuk patung yang berbahan dasar seperti kayu dan batu, ya. Biasanya teknik pahat merupakan teknik mengurangi bahan yang keras, ya. Jadi kayu itu kan keras bahannya gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan cara dipahat. Yang kedua namanya teknik butsir. Teknik menambah atau mengurangi bahan lunak. Kalau teknik butsir, dia menggunakan alat, jadi bisa ditambah, bisa dikurangi dengan bahan yang lunak. Biasanya teknik butsir menggunakan bahan baku berupa tanah liat. Yang ketiga namanya teknik las. Membuat dengan cara menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Dilas tahu ya, yang pakai sejenis listrik yang ditempelkan antara logam dengan logam sehingga dia menjadi satu. Yang keempat namanya teknik cor atau mengecor. Diawali dengan membuat cetakan terlebih dahulu, kemudian membuat adonan untuk cornya, lalu adonan tersebut dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang sesuai dengan bentuk cetakan. Biasanya kalau teknik cor itu terbuat dari bahan logam yang dilelehkan, ya. Seperti bikin uang logam, nah itu dia menggunakan teknik cor, ya. Oke, yang terakhir namanya teknik cetak. Seperti teknik cor, bedanya adalah teknik cetak diawali dengan membuat cetakan, tapi bahannya tidak dibuat adonan, melainkan menggunakan bahan lunak yang langsung dijepit menggunakan alat cetak namanya bivalve yang memiliki dua sisi seperti kerang, ya. Kayak di sini ada gambarnya, nanti kamu bisa lihat. Nah, ini teknik pahat. Di sini kamu bisa lihat nih, si pemahat biasanya akan akan mengurangi bagian yang keras pada bahan seni untuk mengukir seni tersebut menjadi
seperti yang diinginkan, ya. Nah, ini dia lagi bikin burung, ya ini lagi bikin jenggot, itu ya lagi membuat patung wajah manusia. Nah, ini contoh yang sudah jadi hasil dari pahatannya, ya. Ini teknik yang kedua, teknik butsir. Nah, ini dia. Jadi diambil tuh ya, diketok, diambil, dicongkel. Nah, yang ini ditambah nih gambar pinguinnya, biasanya menggunakan bahan yang lunak. Ini bukan dari batu ya, tapi ini gipsum. Jadi bahannya lebih lembut sehingga bisa ditambah dan bisa dikurangin gitu ya. Oke, ini teknik butsir yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga nih teknik las. Nih ya, dia pakai alat berupa cahaya yang energi listrik menjadi panas, kemudian apa namanya, dipantulkan ke logam tadi, ditambah dengan logam atau dikurangi dengan logam. Jadi melalui proses pemanasan dan pemuaian. Kalau belajar IPA tuh tekniknya seperti itu gitu ya. Nah, di sini dipraktekkan dalam pelajaran seni budaya ketika kita praktek membuat patung dengan menggunakan teknik las namanya. Selanjutnya namanya teknik cor. Nah, ini dia. Jadi, ini contohnya ya. Jadi, dia bikin cetakan dulu nih. Contohnya, ini kan cetakan ya. Kemudian dituang adonannya ke dalam cetakan. Nah, setelah jadi dibelah. Sebenarnya ini gambarnya nggak menyatu, tapi tahapannya seperti ini. Jadi, dia bikin dulu cetakan. Ini cetakan yang pertama. Lalu bikin adonan kan. Adonannya bisa semen, campuran semen, bisa juga bahan gipsum, pokoknya bahan yang mudah merekat ya. Lalu dituangkan, nah setelah dituangkan dibelah, dipecah, kemudian baru diambil hasilnya ya. Yang terakhir namanya teknik cetak. Nah, ini tadi yang menggunakan alat cetak. Jadi dia ada dua ya, ada dua sisi, adonannya dituangkan lalu langsung dijepit. Jadi deh kayak gini nih modelnya gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti itu. Nah, tahapan dalam pembuatan patung. Ketika kita mau membuat patung, apa saja yang harus kita lakukan? Mungkin kamu bisa praktekin di rumah. Jika di rumah kamu ada tanah liat atau biasanya ada semen yang tidak terpakai, nah itu bisa dibuat patung gitu ya. Dalam berkarya seni patung, tahap berpedoman pada unsur dan prinsip seni rupa. Untuk mengingatkan kembali bahwa unsur seni rupa pada materi bab 1 yaitu tentang seni lukis gitu ya. Unsur seni rupa yang digunakan pada proses berkarya seni patung adalah garis. Jadi lihat dulu garisnya, karena nanti akan berpengaruh pada cetakan. Kemudian bentuknya, bentuk yang mau dibuat apa patungnya, tekstur menggunakan apa, gitu ya. Gelap terang nanti berkaitan dengan kontras warnanya, kontras warna di bahan dasar, dan warna. Misalkan patungnya mau diwarnai seperti tadi ya, seperti ikan-ikan tadi. Nah, ini seperti ini kalau mau diwarnain. Kalau dia mau pakai konsep gelap terang aja ya berarti cuma seperti ini. Atau dia pakai bahan dasar aja ya berarti dia seperti ini misalnya tadi yang nah seperti ini. Ini kan konsepnya gelap terang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya sedangkan prinsip yang digunakan pada berkarya patung adalah kesatuan, harus memiliki nilai kesatuan gitu ya. Kalau emang gambar orang ya berarti partikel di orang tersebut harus lengkap, maksudnya seperti itu. Jangan bikin patungnya wajah orang atau wajah seniman, tapi wajahnya menggambarkan tidak mirip seniman gitu. Pokoknya ya memang memiliki unsur kesatuan. Atau gampangnya gini, ketika kita membuat patung dari tanah liat berupa buah-buahan, maka kita harus memperhatikan buah-buahannya itu cocoknya di mana? Di pohon atau di piring gitu ya. Jangan sampai kita bikin buah-buahan, bikin patung buah-buahan, tapi justru buah-buahan tersebut tidak bertempat atau tidak memiliki nilai kesatuan di dalamnya, hanya buah tok gitu. Jadi nggak ada unsur kesatuannya di situ. Kemudian unsur keseimbangan berkaitan tadi proporsional. Jika memang patung buah-buahan di dalam piring gitu ya, maka posisi yang seimbang ya di atas meja gitu kan.
Nah, kalau misalkan gambarnya buah di pohon, ya berarti pemandangan sekitarnya ya pohon-pohonan gitu kan, atau taman paling nggak. Jadi lihat seimbang nggak antara lukisan dengan kenampakan yang ada di sekitarnya. Selaras antara yang digambar dengan warna, biasanya hubungannya. Perspektif, jadi mengandung arti, bukan hanya gambar. Proporsi memiliki makna. Jadi yang digambar itu ya ada maknanya. Patung itu ada maknanya, bukan hanya sekedar membuat patung. Ada irama, komposisi, dan bisa menjadi pusat perhatian. Itu yang paling penting karena seni adalah bagaimana cara kita menarik perhatian orang lain. Setelah mengingat kembali tentang unsur dan prinsip seni rupa yang akan menjadi pedoman dalam berkarya patung, maka tahapan berikutnya adalah langkah-langkah berkarya patung yang disesuaikan dengan alat. Alatnya apa? Bahan, tadi bisa bahan yang ada di rumah, dan bisa juga teknik yang digunakan. Kamu mau teknik apa yang dipakai? Seperti itu. Oke, selanjutnya ini di sini ada contoh membuat patung dari bahan tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat secukupnya. Kemudian ini pakai teknik tekan, banting. Berarti kira-kira kalau tekan banting itu pakai teknik apa ya? Secara berulang agar gelembung udara di dalam tanah liat keluar dan tanah liat menjadi padat. Nah, ini tekniknya, caranya gitu ya. Yang ketiga, bentuk sesuai dengan objek dengan cara memijit dan menekannya. Jadi, kalau tanah liat kan lembut ya, bisa ditekan-tekan, kemudian bisa dibentuk menjadi yang kita mau. Yang keempat, gunakan pisau kecil atau butsir atau sudip untuk menyelesaikan bentuk objeknya. Misalnya mau bentuk apa? Yang gampang misalnya kendi. Kendi ada garis-garisnya, berarti garisnya menggunakan pisau kecil gitu ya. Lalu jika sudah selesai, keringkan patung di tempat teduh agar tidak mudah retak. Jadi bukan dijemur di panas matahari, tapi justru dikeringkan di tempat yang teduh atau yang agak lembab. Dengan tujuan apa? Supaya dia tidak memuai dan tidak retak. Baik anak-anak ibu, ini token yang untuk digunakan untuk menjawab link Google Form hari ini. Lebih tepatnya untuk menyerahkan tugas melukis kamu, tokennya praktek melukis, huruf kapital semua, ada spasi, dan ya pokoknya tulisannya seperti ini, ya, jangan sampai salah. Oke, anak-anak ibu, sampai sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Ingat, tugasnya wajib diingatkan teman-teman kamu agar mereka mengerjakan juga, jangan sampai ketinggalan, supaya nanti lulusnya bareng-bareng juga. Dari Ibu cukup, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.